Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati asatidah Madin Nurul Huda, wabil khusus kepada Al-Ustadz Mansur selaku Kepala Madin Nurul Huda, dan tidak lupa kepada hadirin teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang penuh berkah ini tanpa ada halangan apapun. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga zaman kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang keutamaan sabar. Kayak sabar berasal dari kata sabara yasbiru yang artinya menahan. Teman-teman yang saya cintai, menahan dalam kata sabar ini memiliki kata yang luas, bisa dimaknai menahan hawa nafsu. Tidak semua orang memperoleh kemenangan serta kenikmatan dari rasa sabar ini, sebab pada awalnya beberapa orang memang kesulitan. Oleh sebab itu, teman-teman perlu selalu dekat dengan Allah agar diberi kekuatan untuk bersabar dan memperoleh pahala yang luas. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, maka jadikanlah sabar serta salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seseorang mengerjakan salat wajib serta mampu menahan diri dari rasa sabar, maka Allah menjanjikan pertolongan bagi hambanya yang tengah berada dalam kesulitan. Begitulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumpuk tangannya untuk Ananda Dila Hasnah. Kami panggil peserta selanjutnya yaitu Ananda Nadia Maulida. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati asatidah Madin Nurul Huda, wabil khusus kepada Al-Ustadz Mansur selaku Kepala Madin Nurul Huda, dan tidak lupa kepada hadirin teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di majlis yang penuh berkah ini tanpa ada halangan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kelak di akhir zaman kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang akhlak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan mengutus Nabi Muhammad untuk mengajarkan umatnya akhlak mulia. Nabi Muhammad bersabda, "Inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan." Artinya, sesungguhnya orang yang terbaik dari kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan tiada pernah bisa akhlak mulia hadir pada diri seseorang kecuali lahir dari tauhid yang bersih dan iman yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala.
sehingga menjadi orang yang sukses. Semua hal ini adalah baik. Akan tetapi ada juga yang tidak diiringi akhlak mulia. Makanya teman-teman, tidak heran jika kita menemukan orang yang sukses dengan penghasilan tinggi, namun tidak jujur dan tega menipu demi mendapatkan keuntungan yang besar. Lantas, apa artinya memiliki penghasilan tinggi, karir tinggi jika tidak punya akhlak mulia? Semua hal itu tidak akan mendatangkan manfaat dan keberkahan sama sekali. Bukan sekedar jabatan, pendapatan, melainkan keberkahannya dan akhlak mulialah jalan untuk mendapatkan keberkahan itu. Demikian pidato singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk Ananda Nadia Maulidah. Serta selanjutnya kami panggil Ananda Anindita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati asatidz-asatidz Madin Nurul Huda, wabil khusus Al-Ustadz Mansur selaku Kepala Madin Nurul Huda, dan tidak lupa kepada hadirin teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang penuh berkah ini tanpa halangan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi. Semoga akhir zaman kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya sedikit membahas tentang pentingnya menuntut ilmu. Ilmu adalah bekal kita di dunia yang dapat menuntun terhadap kebaikan. Jika manusia tidak menuntut ilmu, niscaya mereka adalah orang-orang yang keliru. Karena ilmu, manusia dapat membaca Al-Quran, lebih beradab, berakhlakul karimah, dan bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu, kita sebaiknya menuntut ilmu duniawi dan ukhrawi, karena mencari ilmu itu wajib bagi setiap manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatul ala kulli muslimin wa muslimatin," yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dengan memiliki banyak ilmu, Kiranya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk Ananda Anindita. Kami panggil peserta selanjutnya yaitu Ananda Kanza Adalia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati asyadidah Madin Nurul Huda, wabil khusus kepada Al-Ustadz Mansur selaku Kepala Madin Nurul Huda, dan tidak lupa kepada hadirin teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang penuh berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak di akhir zaman kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bersyukur. Ketika kita bersyukur, berarti kita berterima kasih dan menerima anugerah nikmat dari Allah dengan sepenuh hati. Pertama, teman-teman, berapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita? Tentunya banyak sekali teman-teman. Kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Namun apakah nikmat Allah selalu dalam bentuk materi? Tentu tidak teman-teman. Pemikiran bahwa nikmat berupa uang atau materi lainnya adalah salah. Jangan sampai kita menjadi orang yang kufur dan memaknai nikmat adalah dalam bentuk materi saja. Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid, yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dengan bersyukur, kita juga bisa mengurangi rasa sombong. Syukur juga bisa membuat kita sadar bahwa semua yang ada pada kita adalah milik Allah. Sekian pidato dari saya, kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk Ananda Kanza Adelia. Serta selanjutnya kami panggil Ananda Binar Megumi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati asyakita Madin Nurul Huda, wabil khusus kepada Al-Ustadz Mansur selaku Kepala Madin Nurul Huda, dan tidak lupa hadirin dan teman-teman yang sangat saya cintai. Pertama-tama, mari kita puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang penuh berkah ini dan tanpa halangan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina, semoga di akhir zaman kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-temanku yang sangat saya cintai, izinkan saya menyampaikan sesuatu yang menjadi kewajiban kita, yaitu birrul walidain. Teman-teman, ada yang tahu birrul walidain kah? Tahu nggak? Oke, saya jelaskan.
Biru artinya berbakti atau baik, sedangkan walidain artinya orang tua. Maka birrul walidain artinya berbakti kepada orang tua. Teman-temanku yang dirahmati Allah, berbuat baik kepada orang tua merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Kita mesti berbuat baik kepada ayah, lebih-lebih kepada ibu. Karena ayah yang mencarikan nafkah untuk kita, sedangkan ibu yang menemani kita siang malam, suka duka dikala sakit maupun sehat. Mereka lah yang merawat kita, membesarkan kita, sehingga kita menjadi cantik ganteng seperti kalian ini. Betul tidak? Oleh karena itu, kita balas perbuatan mereka dengan berbuat baik kepada mereka, menaati mereka, dan tidak berkata kasar. Di dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 23 Allah berfirman, "Faqad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Artinya, Allah Tuhanmu telah memerintahkanmu jangan menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Demikianlah pidato singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, semoga kita menjadi anak soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk Ananda Binar Megumi. Kami panggil peserta selanjutnya yaitu Ananda Azalia Asmi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Asatidz Ahmadiyah Huda, wabil khusus kepada Al-Ustadz Mansur selaku Kepala Madinul Huda, dan tidak lupa kepada hadirin semua teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di majlis ini tanpa ada halangan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak di akhir zaman kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang sangat saya cintai, pada kesempatan hari ini izinkan saya menyampaikan salah satu hal yang menjadi kewajiban kita semua, yaitu birrul walidain. Teman-teman, ada yang tahu birrul walidain enggak? Tahu enggak? Tahu enggak? Oke, saya jelaskan. Birru itu artinya berbuat baik atau berbakti, sedangkan walidain artinya kepada kedua orang tua. Maka birrul walidain artinya berbakti kepada kedua orang tua. Teman-temanku yang dirahmati Allah, berbuat baik kepada orang tua merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Kita wajib berbuat baik kepada ayah, lebih-lebih kepada ibu, karena ayah yang mencari nafkah untuk keperluan hidup kita, dan ibu yang selalu setia menemani kita siang dan malam, suka maupun duka, dikala sehat maupun sakit. Mereka lah yang membesarkan dan merawat kita sehingga kita menjadi cantik seperti aku ini. Betul tidak? Oleh karena itu, kita balas kebaikan mereka dengan berbuat baik kepada mereka, menaati mereka, dan tidak berkata kasar. Di dalam Al-Quran di surat Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, "Wa qad rabbuka alla ta'budu
illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Artinya, oleh Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Demikian ditutup singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, semoga kita menjadi anak yang soleh-soleha. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk Ananda Zalia Azmi. Untuk peserta selanjutnya kami panggil Ananda Muhammad Nadir Fatahila. Badannya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Yang saya hormati Asatid Madinul Huda, wala khusus kepada Al-Ustadz Mansur selaku Kepala Madinul Huda, dan tidak lupa kepada hadirin teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah biqaulina Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di majlis yang penuh berkah ini tanpa ada halangan apapun. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak di akhir zaman kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkan saya sedikit membahas pentingnya menuntut ilmu. Ilmu adalah bekal kita di dunia yang bisa menuntun kita terhadap kebaikan. Jika manusia tidak menuntut ilmu, niscaya mereka adalah orang-orang yang keliru. Sebab pentingnya menuntut ilmu juga membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu, maka pengetahuan kita, dengan ilmu manusia dapat membaca Al-Quran lebih beradab, berakhlakul karimah, dan bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu, kita sebaiknya menuntut ilmu duniawi dan ukhrawi, karena mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah," yang artinya mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dengan memiliki banyak ilmu, maka pengetahuan kita juga bertambah dan akan sadar bahwa manusia ini tidak ada apa-apanya. Sekian pidato dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk Ananda Muhammad Nadir Fatahila. Untuk selanjutnya yaitu kami panggil Ananda Aidan Quendin Hamisan. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang terlihat sangar pergi berlari membawa kapak, terdengar dengar tapi sayang tidak kompak. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli busa campur lagi, beli pisang campur sekutang, gak kerasa ketemu lagi sama aku yang paling ganteng. Beli pisau di tukang bubut, gula aren ada di rumah. Jangan risau, jangan gabut, yang keren mau ceramah. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, para alim, para ulama, para ustadz dan ustadzah yang saya muliakan, juga kepada santri putra putri yang saya cintai, wabil khusus kepada Kepala Madrasah Diniyah Nurul Huda
Ustadz Mansur yang saya muliakan. Juga tidak ketinggalan para dewan juri yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang niat. Apa sebabnya? Ada yang tahu atau tidak? Sebabnya sangat penting. Dalam fikih disebutkan bahwa segala macam ibadah itu harus disertai dengan niat. Kalau tidak niat, tidak sah ibadahnya. Mau salat, mau wudu, harus disertai dengan niat lebih dahulu. Dan setiap amal ibadah kita tergantung pada niat. Rasulullah SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Artinya, setiap amal itu tergantung pada niat. Kalau niatnya baik, jadinya pun akan baik. Tapi kalau niatnya jelek, jadinya pun akan jelek. Contoh, kita mau sedekah 100.000. Sedekah itu baik teman-teman. Tapi kalau niatnya ria atau ingin dipuji orang lain, jadinya pun jelek. Pahalanya pun juga belum tentu kita dapat. Jadi setiap amal ibadah kita harus disertai dengan niat. Hadirin yang saya hormati, apalagi zaman sekarang ibadah tuh suka dipamer-pamerkan. Mau sholat selfie dulu, mau ngaji selfie dulu, mau tahajud selfie dulu. Pokoknya semuanya selfie dulu. Dikiranya bagus, bilangnya kayak gini. Mau sholat dulu ya guys, biar sholat. Dikiranya bagus, kalau tidak. Kalau kita ria, pahalanya pun juga belum tentu kita dapat. Karena niatnya tidak benar mau beribadah, melainkan ingin dipuji orang lain. Hadirin yang saya hormati, nggak bakalan banyak yang saya bahas. Di sini cuma segitu, kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Jika lidah mulai tubuh, masih ada harapan sembuh. Jika lidah mulai hati, mau kemana Pak dicari? Biru laut seperti kolam, ikan paus paling dalam, dari lubuk hati yang paling dalam. Saya tutup ceramah dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah, walhidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk Ananda, Ami dan Quentin Hamizan. Demikianlah para santriwan santriwati yang mengikuti lomba pidato untuk kelas 2. Untuk acara selanjutnya yaitu para santriwan santriwati yang mengikuti lomba pidato untuk kelas 3. Untuk yang namanya kami panggil dimohon untuk naik di atas panggung. Serta yang pertama yaitu Ananda Adiba Syakila. Untuk peserta yang kedua yaitu kami panggil Ananda Meisya. Untuk peserta yang ketiga kami panggil Ananda Maulana Ilham. Untuk peserta yang nomor 4 kami panggil Ananda Reisha. Untuk peserta yang terakhir kami panggil Ananda Abi Ariski. Kami panggil untuk peserta yang pertama yaitu Ananda Adiba Syakila. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan kesempatan sehingga kita dapat
kalangan. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman ilmiah ini. Loh, jane dereng hormat-hormat, kamu tenang ke dewa juri. Kula wangsuli